Kalau perdagangan kita serahkan kepada orang lain, umat Islam tidak menguasai perdagangan, sama dengan bunuh. Dalam Quran berulang-ulang, kekuatan yang harus kita bangun adalah kekuatan maka di samping kita disuruh sholat, harus kuat ekonomi, dagang, bisnis, didik jiwa anak-anak kita, entrepreneur, serius. Karena sekarang ini Bapak Ibu, astagfirullahaladzim, anak-anak kita tidak tahu lagi apa ukuran-ukuran yang harus mereka menjadi pahlawan ke depan. Sekarang tuh yang mereka senangi TikTok. Di TikTok itu joget-joget aja isinya. Sehingga kenapa kamu pilih presiden ini? Pandai joget katanya. Itulah musibah kita sekarang. Jadi ukurannya anak-anak kita, otaknya sudah tak ada lagi. Kemana otaknya? Itu kadang udah kuliah dia Pak, kuliah. Kenapa kamu pilih itu? Pandai joget katanya. Astagfirullahaladzim. Dan kita tentunya berusaha menjaga diri tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, amalan-amalan yang mengundang dosa. Karena Bapak Ibu sekalian, maksiat, perbuatan dosa di bulan yang mulia ini Allah lipat gandakan dosanya sebagaimana amalan-amalan saleh dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, karena Allah punya maksud memuliakan satu waktu, memuliakan satu tempat, supaya kita isi waktu dan tempat itu untuk memperbanyak ibadah kepadanya, dan di situ Allah mengganda-gandakan pahala dan kebaikan daripada amal kita. Salah satu nikmat yang Bapak Ibu saya ingin ingatkan kepada kita semua, yang banyak disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu nikmat aman. Jadi nikmat hidup dalam kondisi aman. Maka aman ini merupakan nikmat utama. Jadi ada nikmat-nikmat yang disebut dengan ru'usun nikmah. Itu pertamanya iman, Islam, sehat. Kemudian nikmat aman. Karena apa yang maksud dengan nikmat? Nikmat-nikmat utama, karena dengan nikmat-nikmat itu baru kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka salah satu nikmat itu adalah nikmat iman. Maka dengan iman semuanya menjadi nikmat. Dengan iman, apapun yang dilakukan orang beriman, kalau dia sudah beriman, maka menjadi kebaikan. Tidur pun dia menjadi kebaikan. Senyum pun dia menjadi sedekah. Cari duit pun dia dianggap oleh Allah itu sebagai jihad di jalan Allah. Begitulah seterusnya. Tapi pangkalnya, dasarnya harus iman. Tapi kalau tidak beriman, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak akan bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya kehidupan kita yang hakiki. Karena kehidupan yang hakiki itu adalah bukan kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia ini kehidupan sementara. Kehidupan yang hakiki itu kata Allah, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Bahwa sesungguhnya kampung akhirat itu, itulah yang sebenar-benar hidup. Hayawan di sini bukan hewan maknanya. Karena hayawan itu dari kata hay. Hay itu hidup. Jadi hidup yang sebenarnya itu kata Allah, daral akhirah, kampung akhirat. Kalau di dunia ini kita menyaksikan dengan kepala kita, tak ada orang yang abadi hidupnya di muka bumi ini. Apapun yang dimilikinya, banyak harta, masuk kubur. Karena itu kata Allah, karena hidup hakiki bukan di sini. Ini hidup sementara
ditaruh kita di dunia ini untuk diuji. Huwal qabr, bahwa awal tahapan hidup akhirat yaitu kehidupan di alam barzah. Itulah Bapak Ibu awal start, awal manazilil akhirah, yaitu barzah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu iman. Kemudian Islam, ini juga nikmat dasar. Kemudian sehat, maka sehat ini adalah nikmat utama dasar. Dengan sehat kita menikmati yang lain-lain. Maka kalau diberikan kesehatan, Masya Allah, itu nikmat yang sangat mahal. Nilainya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, Man asbaha mu'afan fi jasadihi. Siapa yang bangun pagi-pagi, badan sehat. Ujung hadis itu, faqad hazad dunya wa ma fiha. Dia telah memperoleh dunia dan seisinya. Maka pangkal kita ini mendapatkan surga dunia, yaitu badan sehat. Jadi kalau sudah diberi kesehatan. Kemudian Bapak Ibu, ini nikmat-nikmat induk namanya. Iman, Islam, sehat, apalagi aman. Nikmat aman. Maka nikmat aman ini penting sekali. Coba, ada iman, ada Islam, ada sehat. Tapi situasi kacau. Bunuh-bunuhan. Sini membunuh, di sini membunuh. Di sini rampok, sini sikat. Sini perang, di sini bom, di sini situasi perang kacau. Itu apa kesehatan? Kalau situasi kacau. Beriman pun kita tentu bagus kuat. Tetapi kita tak nyaman beribadah. Tak nyaman Bapak Ibu sekalian melakukan amal-amal soleh. Karena situasi kacau. Maka aman ini berulang-ulang Allah dalam Quran menjelaskan ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini digambarkan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membawa Ismail dan Siti Hajar ke Mekah, dan ditaruhnya Ismail dan Siti Hajar di Mekah di sebuah lembah, Mekah Ka'bah, sebuah tempat kosong yang tidak ada apa-apa, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Itu dibayangkan, digambarkan Allah dalam Al-Quran, bahwa ketika Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar ke Mekah, Mekah itu tidak ada apa-apa. Maka apa kata Allah menggambarkan dalam doa Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Oh Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menitipkan istri anakku di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman sama sekali dan tak ada kehidupan. Situlah ditaruh. Ini menggambarkan. Cuman ketika dia menaruh Ismail dan Siti Hajar di sana, manusia orang berdua inilah embrio peradaban di kota Mekah. Jadi yang mengawali penduduk, kemudian adanya pemukiman di kota Mekah dan sekitar Ka'bah, siapa yang mengawalinya? Siti Hajar dan Ismail. Siapa yang menaruh mereka berdua di sana? Kalau di Pekanbaru ini, siapa dulu pertama masuk ke Pekanbaru ini? Tidak tahu kita ya. Yang buka Pekanbaru ini siapa dulu? Kalau Mekah diceritakan Allah, siapa manusia yang membuka Mekah itu dan memulai peradaban? Itu Ibrahim, Siti Hajar, Ismail. Taruh Siti Hajar, Ismail. Kemudian Ibrahim tahu bahwa ini akan menjadi embrio penduduk di sana. Apa doa Ibrahim alaihissalam pertama
untuk negeri Mekah yang di situ ditinggalkan istri dan anaknya. Apa kata Ibrahim berdoa? Yang Allah ceritakan dan Allah abadikan doa itu di dalam Al-Quran. Maka kalau Bapak Ibu baca Quran tiap hari, maka pasti akan jumpa dengan doa ini. Nah, apa doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Warzuq ahlahu minas samarat. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafar fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar. Itu kata Allah. Jadi Allah menceritakan ketika Ibrahim datang di Mekah, dia berdoa. Apa doanya? Oh Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Kemudian ini faktor kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, aman ini penting. Coba di dalam ayat yang lain, setelah Mekah ramai, sudah ada di situ Siti Hajar, ada Ismail, kemudian berkumpul di Mekah sekitar Ka'bah karena sudah ada air Zam-Zam di situ, sumur Zam-Zam. Orang Arab biasanya mencari kehidupan dan membangun perkampungan itu apabila di situ ada air. Nah, air Zam-Zam sudah muncul. Berdatanganlah pertama kabilah yang pertama datang di sekitar Ka'bah dan mereka mengambil tempat tinggal di sana disebabkan air sudah ada. Namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum inilah yang merupakan orang Arab asli. Kabilah Jurhum. Kemudian mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk bertempat tinggal di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka minta izin sama Siti Hajar untuk mengambil air Zam-Zam. Maka diizinkan oleh Siti Hajar, mulailah penduduk di sana. Setelah lama Ibrahim datang. Ketika Ibrahim datang, sudah ditemukannya mereka Mekah itu ramai. Ramai Mekah itu. Kemudian dia telah ramai, ada kabilah Jurhum. Ismail pun sudah remaja dan sudah dewasa. Itulah dinikahkan oleh Ibrahim Ismail dengan anak perempuan kepala suku Jurhum. Jadi kepala suku Arab ketika itu orang Jurhum namanya. Dinikahkanlah oleh Ibrahim Ismail. Situlah terjadi percampuran antara orang-orang Ibrani dengan Arab. Bapak Ibu sekalian, karena asal Ismail itu kan orang Ibrani. Dia dari Irak. Dari Irak pindah ke Palestina Ibrahim. Di Palestina ketemulah dengan Siti Hajar. Kemudian pindah ke Mekah. Jadi bahasanya Ibrani. Lalu Bapak Ibu menikahlah dengan anak kepala suku daripada kepala Jurhum. Setelah menikah, itulah kisahnya pergi Ibrahim, pulang-pulang. Ibrahim kali kedua dia datang ditanyanya. Itulah Ibrahim juga minta ceraikan istrinya itu. Karena istrinya itu tidak baik. Dengan segala kisahlah Bapak Ibu sekalian, yang penting 2 kali Ibrahim mendoakan kota Mekah. Apa 2 doa itu? Pertama, sebelum ada penduduk baru ditaruh. Siti Hajar. Doanya Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini ke depan. Dia belum negeri yang ramai. Baru pertama, negeri ini ke depan negeri yang aman. Kemudian setelah lama sudah banyak orang terjadi perkampungan, doa lagi Nabi Ibrahim. Apa doanya untuk perkampungan Mekah itu? Kota Mekah juga aman juga. Maka diceritakan oleh Allah dalam Quran dalam ayat yang lain, Rabbi ja'al hadzal balada. Kalau tadi Rabbi ja'al hadza baladan tanpa alif lam. Nakira. Kalau di sini
Rabbi ja'al hadzal balada, pakai alif lam al. Maka apa bedanya itu, kata ahli tafsir? Yang satu dia belum jadi negeri, baru embrio awal. Kalau hadzal balada sudah menjadi perkampungan yang ramai. Datang Ibrahim, apa doanya? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Oh Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Allahu Akbar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tujuan dan maksud kita disuruh oleh Allah beriman. Kenapa Allah suruh kita beriman? Dan beriman itu betul-betul beriman, jangan sembarang beriman. Beriman dicampuri dengan syirik. Iman tapi dicampuri hawa nafsu, tidak masuk. Maka Allah kepengen hidup kita benar-benar beriman, mukhlisina lahuddin. Iman seperti itu yang ingin Allah kata. Murni imannya. Untuk apa? Coba baca, coba Bapak Ibu lihat sebuah ayat Al-Quran. Maka Allah ketika menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, kemudian imannya itu bersih. Walam yulbisu imanahum bizulmin. Mereka beriman tapi tidak mereka campurkan iman mereka dengan syirik, dengan maksiat, dengan dosa-dosa besar. Maka apa kata Allah? Kalau dia beriman, kemudian bersih imannya, apa dampak pertamanya? Ulaika lahumul amnu. Mereka itu akan mendapatkan keamanan. Masya Allah. Jadi iman itu sendiri supaya hidup aman. Masya Allah. Kalau dijelaskan aman ini panjang ceritanya. Aman jiwanya, aman pikir, gimana pun gelombang hidup dunia ini, kalau beriman yang luar biasa, maka hidupnya tetap tenang, tetap merasa aman. Maka tak ada pernah gelombang-gelombang dunia, cobaan-cobaan dunia ini membuat hidupnya gelisah, membuat hidupnya kacau, membuat hidupnya tidak tentram. Ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita beribadah kepadanya, suruh kita beribadah. Ibadah itu hubungannya dengan aman. Itu luar biasa itu. Apa hubungan ibadah dengan aman? Baca surah Quraisy. Surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini luar biasa. Sini Allah menceritakan, bersumpah tentang kebiasaan orang Quraisy, tradisi orang Quraisy. Allah tak, Bapak Ibu, coba ada tradisi orang Quraisy jahiliyah itu yang Allah puji, saking hebatnya Allah memujinya, Allah jadikan sebagai alat sumpahnya. Maka yang Allah jadikan sebagai alat sumpahnya itu tidak main-main. Maka kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pelajari itu sesuatu. Itu pasti luar biasa, itu hebatnya untuk kehidupan kita. Maka kalau ingin menganalisa, menulis, ingin mengembangkan, menganalisis, analisis seluruh yang Allah jadikan alat-alat bersumpah dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan matahari, jalan tentang matahari. Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah dengan siang. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan buah tin. Allah bersumpah dengan buah zaitun. Banyak sekali perkara-perkara yang Allah jadikan alat sumpahnya. Salah satunya, apa yang Allah jadikan alat sumpahnya, yaitu tradisi dan kebiasaan orang-orang Quraisy. Karakter kehidupan mereka. Ilaf itu apa? Sesuatu yang sudah menjadi karakter kebiasaan. Padahal barang itu berat, tapi sudah biasa. Ini menunjukkan juga Bapak Ibu, seberat apapun sesuatu, kalau dia sudah menjadi kebiasaan, dia jadi mudah. Maka yang baik-baik itu, kalau dia baik,
Walaupun berat, jadikan dia ilaf. Ilaf itu kebiasaan supaya dia jadi ringan. Karena kalau sudah kebiasaan, kalau sudah ilaf itu, dia otomatis sudah tanpa pikir-pikir lagi. Apa itu kebiasaan orang Quraisy yang Allah puji 2 kali di sini jadikan sumpah? Rihlatash syita'i was-saif. Yaitu mereka itu melakukan perjalanan. Jadi Bapak Ibu, perjalanan ini penting. Maka berjalan, tapi berjalan untuk apa? Berjalan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Jadi kalau berjalan, jangan berjalan kosong saja. Harus berjalan membawa maslahat. Apa perjalanan yang membawa maslahat yang Allah puji di sini? Perjalanan dalam berdagang. Perjalanan dagang, maka orang Quraisy itu berdagang, itu kebiasaannya. Kemana-mana cari piti, berdagang. Kemudian berdagang itu dalam situasi yang sangat berat. Pertama, rihlatash syita, melakukan perdagangan di musim yang sangat dingin sekali. Di jalan itu dingin. Kalau di Arab itu dinginnya bukan udaranya saja yang dingin, tetapi ditambah angin lagi. Di sebagian daerah tambah lagi salju. Di situasi orang biasanya dingin istirahat di rumah saja karena tidak kuat keluar saking dinginnya. Saya pernah ke Eropa pas musim dingin. Saya melewati Suez. Di Suez itu saya lihat rumah-rumah tenggelam, tertimbun oleh salju, rumah, jalan. Maka saya tanya situ, jadi berapa bulan? Ini sekitar sebulan 2 bulan. Kemudian kalau sudah begitu mereka tidak beraktivitas. Gimana? Tertimbun semua oleh salju. Rumah pun tertimbun. Gimana mereka beraktivitas? Terhenti. Ini orang Arab dalam dingin yang dahsyat itu tetap mereka berdagang. Masya Allah. Begitu juga Bapak Ibu, was-saif, perjalanan dagang di musim panas. Panas itu istirahat orang. Di Mekah itu Bapak Ibu panas sampai 55 derajat. Saya hidup di sana 15 tahun. Kalau sudah puncak panas, darah keluar di hidung, mimisan namanya. Kepala itu kalau di tengah panas mau pecah rasanya. Mereka dalam panas begitu, Masya Allah, tetap berdagang. Maka mereka itu banyak yang mati di dalam perjalanan. Tapi itu tidak menghalang mereka untuk berdagang. Kenapa Allah puji berdagang ini? Karena berdagang bukan hanya sekedar untuk cari duit, mendapatkan hasil, tetapi di situ yang terbesar yang maka cara pandang. Kalau kita berdagang kan dapat duit, hitung duit. Tapi kalau Islam tidak begitu. Maka pedagang itu Bapak Ibu sekalian, surga tempatnya. Maka kata ini siapa? Si anu itu tajir katanya. Tajir itu bahasa Arab itu, bahasa Rasulullah. Rasulullah katakan at-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Si orang tajir yang jujur, yang amanah, itu di surga tempatnya. Level surga aja sama dengan para nabi. Dahsyat dagang itu. Maka kalau Islam memandang dagang itu bukan sekali cari duit. Cari duit itu 9 saja. Tapi hakikat dagang adalah memenuhi, membantu, memudahkan semua orang untuk memperoleh kebutuhan. Itu sebenarnya. Saya selalu contohkan. Umpamanya pabrik kain ada di Bandung. Baju. Orang Pekanbaru tidak ada pabrik kain. Orang Pekanbaru butuh kain. Tidak mungkin setiap orang pergi ke Bandung beli kain untuk dirinya saja. Berapa duitnya habis? Ongkos hari, nginap di sana lagi, cuman dibeli kain. Datang seorang pedagang, masyarakat Pekanbaru tunggu, biar saya ke sana. Datang dia dengan duitnya, dia beli kain itu banyak-banyak. Bukan duit kita pakainya, duit dia sendiri. Setelah itu dihabiskan waktunya.
Setelah itu dia bawa barang tu banyak-banyak, dia sewa truk, dia sewa apa semuanya dan dia beli. Langsung dibawanya dalam jumlah yang banyak di Pekanbaru. Hai orang Pekanbaru sini, ini sudah ada kain, datang sini. Dia beli satu biji 100.000, tiba di Pekanbaru dia jual 110.000. 10.000 dia mengambil keuntungan, ini halal. Tetapi Allah memberi dia, tahu nggak? Dihitung oleh Allah tuh. Kalau sempat dia pergi sendiri masing-masing kita. Tadi kan kita beli lagi 100.000 karena sudah dedekatkan barang itu sama kita. Tinggal 110.000 lagi. Kalau seandainya kita pergi, ongkos pesawat berapa bolak-balik? Umpamanya habis ongkos bus sampai ke pabrik itu, habislah dengan seluruh biaya 5 juta. Beli kainnya cuma 100.000, 5 juta 100. Tiba di Pekanbaru, pedagang menghadirkan, keluar cuma duitnya 110.000. Berapa hematnya itu? Seluruh kehematan uang tadi, 5 juta itu Allah hitung sebagai sedekah bagi dihitung oleh Allah itu. Itulah sebabnya mereka itu masuk surganya paling tinggi. Sebabnya Bapak Ibu, rugi kalau kita tidak menguasai perdagangan. Maka li'ilafi, kenapa Allah bersumpah dengan kebiasaan dagang? Itu isyarat dari Allah supaya kita umat Islam menguasai. Jangan dikasih sama orang. Kalau dikasih sama orang, bahaya kita. Kalau anak-anak kita didik ya berdagang. Sekolah-sekolah orang Islam didik mental dagang. Supaya kita kuasai ekonomi. Siapa yang menguasai perdagangan, dia menguasai ekonomi. Kalau dia menguasai ekonomi, dia raja di negeri ini. Presiden pun dibelinya. Semua penguasa-penguasa sujud sama dia. Karena duit, Pak. Itulah realita sekarang. Kita kadang-kadang kaget kita. Tapi duit sudah dikuasainya. Pasar dikuasainya. Mall-mall dia yang punya. Real estate dia yang punya. Orang dibangunnya real estate sekarang Bapak Ibu. Pekanbaru ini banyak sekali. Tak ada masjid, tak ada musola. Dan eksklusif. Masuk saya diperiksa. Di negeri kita. Gimana? Duit karena kita. Duit siapa? Duit kita sebenarnya. Bagaimana dia mengambil duit kita? Dengan cara dihadirkannya kebutuhan kita. Kita beli, dapat untung dia. Tadi duit itu saku kita. Pergi kita. Bapak Ibu sekalian, satu tempat yang kita masuk ke dalamnya, belanja 100.000, setiap 100.000 itu sedekah kita kepada yang punya itu 70.000. Keuntungan bersihnya 70.000. Kalau belanja 1 juta berapa? 700.000. Duit itu keluar. Tapi dia berdagang gimana lagi? Ini maka dalam Al-Quran itu ada ayat, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Setelah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang beriman, jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Maka kalau mengambil harta duit orang, tidak boleh memperjualbelikan suara, sogok menyogok, atau haram hukumnya itu. Ngambil duit caleg dengan menjual suara, itu haram itu. Memalak-malak caleg, itu sogok menyogok, haram itu, bil batil. Termasuk mencuri, termasuk merampok, itu semuanya riba. Pinjamkan duit sama orang. Ini Pak 1 juta, nanti balikkan sore ya 1.200.000. Itu riba, itu haram. Maka yang dihalalkan cuma dagang. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau kita ini bapak ini 1 juta, ini 1 juta, pengen menginvestasikan harta menjadi 1.200.000, silakan. Tapi ada yang haram. Kalau haram pinjamkan sama orang. Nih pinjam ya, nanti balikkan besok 1.200.000. Itu haram, itu riba namanya. Tapi ada orang 1 juta dia beli barang.
Dia beli apa sayur-sayuran, dia bawa ke pasar dijual. Dapat untung dia menjadi 1.200.000. Itu hak. Kalau lewat ngambil 200 dari saku orang, tapi lewat perdagangan halal. Wa ahallallahu al-bai'a. Tapi kalau dari dengan membungakan uang, itu riba. Itu hak. Sudah luar biasa. Illa antakuna tijara. Yang boleh kamu mengambil uang orang lain hanya dengan cara dagang. Keluarkan uang dari dompet orang lain, tapi kamu hadirkan untuknya kebutuhan yang dia perlukan. Dan kamu diizinkan mengambil keuntungan. Tapi dengan syarat antaradid, dengan suka sama suka. Tapi setelah itu apa kata Allah? Wala taqtulu anfusakum. Jangan sekali-kali kamu membunuh diri kamu. Apa pula setelah dagang membunuh diri? Apa hubungannya dagang dengan membunuh diri? Maka sebagian ulama mengatakan, kalau perdagangan kita serahkan kepada orang lain, umat Islam tidak menguasai perdagangan, sama dengan bunuh, karena uang di tangan orang. Karena dengan meninggalkan dagang, pasti kita lemah. Karena kekuatan yang harus kita bangun dalam Quran berulang-ulang. Kekuatan yang harus kita bangun adalah kekuatan Maka di samping kita disuruh sholat, harus kuat ekonomi. Maka banyak sekali dalam Quran, setelah perintah sholat, bayar yang bayar zakat, yang lemah ekonomi atau yang kuat ekonomi? Kuat ekonomi itu Pak. Baru bisa bayar zakat. Kalau lemah ekonomi, menjadi asnaf dia. Maka Pak, dagang Bapak Ibu, kuasai perdagangan. Maka kita umat Islam ini harus bersatu. Pertama, umat Islam menguasai perdagangan. Yang kedua, umat Islam sesama mereka harus saling wa ta'awanu. Saling kita, maka belanja sesama kita supaya orang Islam jadi kaya. Gitu. Kuat. Nanti kalau dia kaya, nanti yang lain diangkat pula. Allahu Akbar Bapak Ibu, ini bisnis luar biasa ya. Maka Allah bersumpah dengan kebiasaan orang Quraisy, mereka berdagang di musim yang sangat dingin, di musim yang sangat panas. Dan Allah berikan keamanan untuk mereka. Oleh karena itu, falyabudu rabb hadzal bait. Tapi mereka itu coba lihat, kata Allah di situ, mereka begitu cari duit, tapi mereka cari duit setelah duit dapat untuk berpoya-poya maksiat. Minum-minum tua, kemudian main perempuan, kemudian mereka persembahkan duit mereka untuk Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, syirik. Kadang-kadang dikasih makan oleh dia Lata wal Uzza, patung-patung itu, habis duitnya mereka untuk itu. Maka Allah marah, hai orang beriman, setelah kalian beriman, ingat, silakan kalian lebih berhak untuk lebih kuat berdagang daripada orang Quraisy. Kalau orang Quraisy begitu mereka berdagang sampai nyawa taruhannya, tapi ujungnya duitnya mereka gunakan untuk menyembah selain Allah. Kalian harus lebih kuat tradisi kalian dalam berdagang daripada orang Quraisy itu. Kenapa? Falyabudu rabb hadzal bait. Karena seluruh duit yang kalian hasilkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau orang soleh banyak duit, apa dia lakukannya? Bangun masjid, bangun yayasan pendidikan, bangun panti asuhan. Masya Allah, baik. Saya di Kuwait itu Bapak Ibu, di Saudi ada orang-orang kaya yang kadang membangun masjid ribuan, dia sendiri saja. Saking kayanya. Dan dia seorang pebisnis. Ada yang membangun Bapak Ibu panti asuhan seluruh penjuru dunia. Saking kayanya. Karena dia orang soleh. Benar apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ni'mal balus soleh fi yadir rajulis soleh. Sebaik-baik kekayaan itu ada di tangan orang-orang yang soleh. Allah. Tapi kalau di tangan orang yang bejat, apa yang dilakukannya? Merusak kehidupan. Itu Allah ceritakan juga dalam Al-Quran, dalam surah
Bani Israel. Apa yang saya inginkan Bapak Ibu dalam surah Quraisy ini? Allah perintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Apa alasannya? Dua kata Allah. Kenapa kalian harus memperbanyak ibadah hanya kepada Allah? Karena alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Kalian berdagang cari duit. Kenapa? Karena ada aman. Siapa yang memberikan keamanan? Allah. Maka aman itu nikmat. Maka dengan aman bisa beribadah, dengan aman bisa berdagang, maka manfaatkan keamanan itu untuk berbisnis. Manfaatkan keamanan itu untuk ibadah. Diisi dengan itu supaya kemaslahatan hidup kita. Maka jangan santai-santai. Dagang, bisnis, didik jiwa anak-anak kita, entrepreneur, serius. Karena sekarang ini Bapak Ibu, astagfirullahaladzim, anak-anak kita tidak tahu lagi apa ukuran-ukuran yang harus mereka menjadi pahlawan ke depan. Sekarang tuh yang mereka senangi TikTok. Di TikTok itu joget-joget aja isinya. Sehingga kenapa kamu pilih presiden ini? Pandai joget katanya. Itulah musibah kita sekarang. Jadi ukurannya anak-anak kita, otaknya sudah tak ada lagi. Kemana otaknya? Tuh, kadang udah kuliah dia Pak, kuliah. Kenapa kamu pilih itu? Pandai joget katanya. Astagfirullahaladzim. Hilang nilai-nilai Bapak Ibu. Tak siapa yang salah? Tak siapa yang salah? Tak dosen yang salah? Entah orang tua yang salah? Karena ini bawanya pula orang tuanya itu berdebat. Diarahkan oleh orang tuanya, tidak diterimanya. Bapak tidak tahu katanya. Zaman ini sudah berubah katanya. Astagfirullahaladzim. Saya tanya anak muda Bapak nanti. Ini kita mau pemilu nih, siapa pilihannya? Tanya alasannya. Disitulah Bapak tahu kualitas anak kita sekarang. Siapa yang merusaknya? Astagfirullahaladzim. Maka media-media ini memang berbahaya Pak. TikTok itu kan joget apa simbolnya? La ilaha illallah. Memang sudah semakin sulit nih Bapak Ibu sekalian kondisi kita. Mak-mak ya, ibu-ibu tolong tanya anak nanti ya di rumah ya. Siapa nak yang kamu pilih? Tanya alasannya. Atau mengucap kita. Oleh karena itu sebelum terlambat cepat. Tolong disadarkan anak-anak kita. Apa yang menjadi standar? Kita kan orang beriman ini standar pertama memilih pemimpin. Orang-orang yang mewakili kita. Tentu pertama standar iman. Yang kedua standar takwa. Yang ketiga standar ilmu. Penguasaan. Kemudian standar akhlak. Track record akhlaknya yang mulia. Kemudian yang kelima standarnya adalah orangnya bijaksana. Berarti akalnya berisi. Jiwanya penuh dengan iman. Kepalanya penuh dengan ilmu. Kehidupannya dibingkai dengan akhlakul karimah. Kemudian seluruh sikap putusan-putusannya bijaksana. Itulah pemimpin yang kita inginkan. Kemudian kalau bisa, yaitu orang yang paling dalam penguasaannya terhadap ilmu agama. Karena hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah bagaimana kehidupan kita ini dipimpin dengan agama. Karena kita dikatakan oleh Allah dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Kami tidak utus engkau hai Muhammad membawa Islam ini di tengah-tengah manusia kecuali Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka kalau hidup mau rahmat, mari Bapak Ibu sekalian, Islam yang mengatur kehidupan kita. Nilai-nilai Islam yang mengikat kehidupan kita baru jadi baik. Bagaimana caranya? Tentu pemimpin yang menguasai Islam. Pemimpin-pemimpin yang taat.
yang beriman, yang bertakwa, yang menguasai agama. Kalau kita tunjuk dia menjadi pemimpin, maka dipimpinnya kita dengan agama Allah. Maka baru hidup itu rahmat. Tahu dia bahwa apa? Amanah itu wajib hukumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Membawa amanat. Yang kedua, dia akan memimpin dengan adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu berkuasa memimpin manusia, pimpinlah dengan adil, kata Allah. Allah melarang berkhianat. Nah, kalau itu Pak menjadi hal yang memimpin kita, beres semuanya. Pemimpinnya adil, udah jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berlaku jujurlah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Minan siddiqin, minan nabiyyin was siddiqin. Orang-orang yang kalau dipimpin dengan kejujuran, semuanya berlaku jujur. Enak hidup enggak? Tapi kalau tipu-tipuan aja isinya Bapak Ibu, menderita kita. Kenapa? Karena negara tidak dipimpin dengan agama. Maka penipu-penipu itu mereka takut sekali dengan agama. Berusaha mereka memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Jangan bawa-bawa politik agama katanya. Karena dia bajingan. Maka jangan bawa-bawa katanya. Karena dia ingin semena-mena. Karena dia ingin jadi penipu, ingin jadi zalim. Maka jangan bawa-bawa agama kepada politik. Ya Allah, apa itu? Maka politik itu harus dengan agama. Wajib hukumnya. Ini jangan bawa-bawa katanya. Maka itulah sebab Bapak Ibu, pemimpin itu agama dulu. Wakil-wakil kita itu lihat agamanya. Lihat sholatnya. Lihat ketakwaannya. Sejauh mana dia melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sejauh mana dia menguasai Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang ulama mengatakan, siapa yang memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, dan dia tahu bahwa ada yang lebih berhak, dan dia tahu ada yang lebih menguasai agama dari dia, lalu dipilihnya orang itu. Mungkin kena disogok, mungkin kena separtai, mungkin kena sekampung, dipilihnya orang itu pernah beres. Maka apa kata itu orang seperti itu telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati agama, dan mengkhianati semua orang-orang beriman dan mengkhianati semua manusia. Sudah tidak tahu agama, saya itu Bapak pilih dia, Ibu pilih dia, astagfirullah. Berkhianat kita kepada Allah, berkhianat kita kepada Rasul, berkhianat kita kepada seluruh manusia. Kawat dosanya. Maka jangan dibawa-bawa partai, jangan dibawa-bawa suku, jangan dibawa-bawa, dan jangan ada faktor-faktor apalagi sogok menyogok untuk memilih pemimpin. Pilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan Allah. Berkuasa. Itu Bapak, maka jangan kalau orang-orang pengkhianat jangan dituju juga lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita disuruh beribadah? Karena Allah memberikan keamanan. Maka aman ini memanfaatkan untuk menjalankan agama. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menjelaskan hal ini karena kita pemilu, jaga keamanan ini. Silakan kita Bapak Ibu memilih orang yang kita inginkan, tapi jangan terjadi jaga konflik. Karena ada orang sengaja Bapak Ibu, sengaja membuat konflik, dipancing-pancing supaya kacau. Maka jangan terpancing. Maka kita optimalkan usaha kita untuk mengkampanyekan orang-orang baik, mulai dari presiden sampai DPRD kota. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kampanyekan kerjasama kita sesama-sama, ta'awud wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jaga keamanan, dan jangan biarkan ada orang-orang yang ingin mengacau. Bahkan kalau Bapak Ibu punya waktu nanti, pergi kita ke TPS kita jaga, kita kawal. Jangan ada orang-orang yang mengacau-ngacau di situ. Kalau kita masyarakat yang mengawal, insya Allah iblis-iblis setan-setan itu takut dia.
Tidak ada orang-orang yang ingin membuat kekacauan. Aman itu luar biasa nikmatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini pesan saya pada pagi ini kepada kita semua. Maka nikmat aman ini gunanya untuk apa? Falyabudu. Allahu Akbar. Pupuk iman untuk keamanan.